Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tahun ini bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Bagi yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak atas bantuan teman-teman. Baik, sekarang kita akan membahas atau sharing di sini ya, soal kemampuan teknis guru honorer, yaitu pedagogi umum ya. Baik, kita coba masuk ke soal yang pertama. Teman-teman yang ingin coba jawab, seperti biasa silahkan di pause videonya ya. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah: A. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. B. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. C. Menjelaskan jaring-jaring makanan. D. Menyebutkan pengertian ekosistem ya. Jadi silakan di-pause dulu kalau ingin dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah menelaah hubungan antar komponen ekosistem ya. Jadi ini teori taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy. Ada remember, understand, apply, analyze, evaluating ya. Jadi kompetensi dasar itu menganalisis ya, berarti indikator yang ingin dicapai adalah yang ini KD-nya. KD-nya adalah analyze, berarti indikator yang ingin dicapai adalah evaluate ya. Indikatornya di sini dia itu evaluate atau menelaah hubungan antara komponen ekosistem ya. Seperti itu. Jadi setelah menganalisis, siswa mampu menelaah hubungan antara ekosistem dari pembelajaran itu. Oke. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan dipaham. Kalau belum paham silahkan bertanya di kolom komentar, atau kalau saya keliru silahkan dibenarkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik merupakan: A. Metode eksperimental. B. Metode study tour. C. Metode latihan keterampilan. D. Metode pengajaran bergu. Jadi jawaban yang tepat adalah metode study tour ya. Jadi ini tanpa perlu referensi kita sudah bisa baca. Yang penting kita bisa analisa dari soal ya. Ini metode mengajar dengan mengajak ini peserta didik mengunjungi ya. Berarti kita sedang tour ya. Kita akan tour suatu objek guna memperluas pengetahuan. Selanjutnya peserta didik akan membuat laporan. Jadi study tour itu tidak hanya sekedar mengunjungi, tapi kita juga akan membuat laporan yang kemudian didiskusikan ya. Nah, tugas pendidik hanya mendampingi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan ya. Kalau di tes formatif Kemendikbud itu, Ayo Belajar atau Guru Mandiri itu, entah kenapa dia yang benar itu adalah option A ya.
tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tinggi, padahal siswanya belum siap. Saya juga kurang paham kenapa di situ yang benar adalah jawaban A. Mungkin teman-teman juga merasakan hal ini yang sudah coba mengerjakan soal ini. Tapi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu tidak boleh langsung memberikan kalau belum siap ya harus diberikan dulu, harus dibangun dulu ya, dari pengetahuan awal ke pengetahuan baru atau pengetahuan yang lebih tinggi ya. Seperti itu. Ini dia alasan saya memilih option B. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung ya, atau biasa disebut skemata ya, antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan, seperti itu. Jadi sama ya. Kemudian setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Ini berdasarkan King, Agatson, dan Rohani tahun 2006 ya. Jelas ya. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat latihan keterampilan untuk melihat proses tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat sesuatu merupakan A. Metode eksperimental, B. Metode study tour, C. Metode latihan keterampilan, D. Metode pengajaran bergu. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk metode latihan keterampilannya. Jadi kita dengan mudah bisa melihat di sini ini pelatihan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini kepada peserta didik dan mengajaknya langsung ke tempat pelatihan keterampilan untuk melihat proses, tujuan, fungsi, kegunaan, dan manfaat suatu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya, merupakan A. Metode sesama teman, B. Metode pemecahan masalah, C. Metode perancangan, D. Metode bagian. Jadi jawaban yang tepat adalah metode pemecahan masalah. Ya, metode pemecahan masalah atau problem solving, biasa disebut dengan problem solving, adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kira-kira yang mana nih jawabannya, teman-teman? Baik, jadi jawaban yang tepat adalah berada di option B ya. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan ya. Jadi kata kuncinya adalah ada di collaboration. Collaboration itu
artinya adalah berkolaborasi atau bekerja sama, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. B. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. C. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian, ya. Kenapa demikian? Karena kita di K13 itu menggunakan ini ya, teori taksonomi Bloom ini. Ada yang remember itu dia sama dengan menyebutkan, ya. Nih, remember. Kemudian ada juga understanding. Understanding itu adalah menjelaskan, lebih cocok ke kata kerja menjelaskan, ya. Karena dia sudah mengerti, dia sudah bisa menjelaskan. Kemudian membandingkan, ini yang membandingkan dia lebih cocok di apply, ya. Setelah mengaplikasikannya dia bisa membandingkannya di sini. Kemudian yang di atas membandingkan adalah analyze. Jadi setelah belajar membandingkan, nanti siswa diharapkan mampu untuk menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian, seperti itu, ya. Kira-kira yang benar. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif berorientasi pada proses mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk metode discovery, ya. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri, ya. Jadi ini pengertian dari metode discovery, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking. Jadi jawaban yang tepat adalah problem solving, ya. Nih, metode pemecahan masalah problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama, ya. Ini pemecahan masalah, ya. Problem solving itu sama dengan pemecahan masalah, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data,
referensi, sumber untuk bahan diskusi. Jadi jawaban yang tepat adalah siswa yang C ya. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ya. Ini dia penjelasannya. Sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono dan Haryanto 2013 halaman 151 meliputi yang pertama itu memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. B. Yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. 3. Guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. 4. Mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ini adalah sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono dan Haryanto. Jadi kebetulan yang di C ini ada di option di nomor pertama ya, yaitu siswa berdiskusi, kemudian membagi tugas dan setelah itu menyiapkan bahan-bahan untuk menyelesaikan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Ini dia, jadi jawaban yang tepat adalah metode inquiry ya. Ini dia, inquiry merupakan salah satu metode mengajar yang erat kaitannya dengan menempatkan siswa atau biasanya mahasiswa sebagai subjek belajar yang aktif sesuai dengan pendapat Mulyasa itu tahun 2003 halaman 2234 ya. Bahwa metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring mahasiswa atau siswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar ya. Ini ada saya ambil juga, saya tambah sebagai bahan tambahan. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Nah, ini banyak yang bingung-bingung antara metode discovery dan inquiry. Jadi saya menambahkan ini biar tidak terlalu bingung ya. Minimal tidak terlalu bingung. Ada menangkap sedikit perbedaan antara metode inquiry dan metode discovery. Ini kemudian Muhammad Amin atau Sudirman N 1992 menjelaskan bahwa pengajaran discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses discovery. Inquiry dibentuk dengan meliputi discovery. Jadi inquiry dibentuk dan meliputi discovery. Nah, dan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu perluasan proses-proses discovery yang digunakan dalam cara lebih dewasa. Ya, lebih dewasa maksudnya di sini dia lebih formal daripada metode discovery ini. Sebagai tambahan pada proses-proses discovery, inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi selain dia lebih formal, dia juga lebih tinggi tingkatannya. Misalnya merumuskan problem sendiri, merancang eksperimen, ya, melakukan eksperimen, ini dia. Mengumpulkan dan menganalisis data, itu menganalisis, kemudian menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa dipaham sedikit ya perbedaan antara metode discovery dan metode inquiry. Kita lanjut. Oh, ternyata habis. Ini saja dulu yang sempat kita share. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang benar, silakan dibenarkan dan tulis alasan teman-teman kenapa itu salah, biar teman-teman yang nonton bisa
belajar juga ya, bisa mengambil kesimpulan juga dari komentar teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.